Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita bertemu kembali setelah kita melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, karena kita lanjutkan kembali kajian kitab kita, kitab Riyadhus Shalihin. Kita menuju bab yang ke-30, bab syafa'ah. Ya. Bab tentang memberikan pertolongan. Syafa'ah itu artinya memberikan pertolongan. Ya. Nah, bab syafaat ini ya, dalil pertamanya adalah Al-Quran surat An-Nisa ayat 85. Nah, silakan dibaca. 85 Pak. Hah? Sini 5. Ayat 85. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Bisa diartikan? Man yashfa', barang siapa yang mengharap Ya, yang memberikan syafaat pertolongan hasanatan yang baik, pertolongan yang baik. Barang siapa yang memberikan pertolongan yang baik, yakul lahu, maka bagi dirinya yang memberikan pertolongan itu maksudnya ya, nasibun minha, mendapatkan bagian minha darinya. Paham? Iya. Contoh misalnya antum memberikan makanan bagi orang yang berpuasa, maka pahalanya orang yang berpuasa juga dimiliki oleh antum. Ya kan? Antum memberikan Al-Quran pada orang yang menghafal Al-Quran. Apa yang dibaca orang menghafal Quran, maka pahalanya juga sampai kepada kita. Dan itu bukan per ayat ya, per kata, per huruf, bahkan per huruf. Nah ini sampai per huruf. Per hurufnya juga tuh dihitung sebagai pahala. Dan orang penghafal Quran tidak membaca sekali kan, dia berkali-kali ya, untuk mengulang. Maka pahalanya kita cuma 60.000, 70.000. Ini antum ya, ini antum memberikan sebuah Al-Quran ya untuk dia pakai ya, untuk menghafal Quran, maka pahalanya akan mengalir terus kepada kita. Nah itu maksudnya bagian mendapatkan yang menolong orang lain, orang yang menolong orang lain yang kesusahan, maka dia yang kesusahan dia mendapatkan pahala. Nah pahalanya dia juga sampai kepada kita juga, kita yang memberikan pertolongan itu. Jelas yang memberikan pertolongan juga mendapatkan pahala. Tetapi kalau dia melakukan amal baik, orang itu melakukan amal baik, yang kita tolong itu melakukan amal baik, maka amal baik dia sampai juga kepada kita. Nah ini yang maksudnya dari ayat Al-Quran ini. Nah kemudian dilanjutkan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abi Musa al-Asy'ari. Siapa Abu Musa al-Asy'ari? Ayo. Jadi kita sekarang belajar sahabat. Siapa sahabat-sahabat besar Rasul ya? Salah satu sahabat besar Rasul adalah Abu Musa al-Asy'ari. Juru bicara ya. Juru bicara ketika dia terjadi perang dengan Ali dengan Muawiyah, ya, dia membela pihak dari Ali. Kemudian dia adalah gubernur Yaman, amir di Yaman. Dan itu memang diperintahkan oleh Rasul untuk menjadi gubernur di Yaman. Dia seorang ulama besar, salah satu ulama dari kalangan sahabat. Dan orangnya sudah lanjut usia. Dia sudah lanjut usia. Gubernur Yaman ya? Ya, gubernur Yaman. Makanya kalau dalam kemarin kita lanjutkan karangan Karel Armstrong tentang perselisihan antara Ali dengan Muawiyah. Kalau dalam bahasanya Karel Armstrong, seorang Abu Musa al-Asy'ari yang seorang yang alim ya, dikalahkan oleh seorang cerdik yang namanya siapa namanya? Amr bin As.
Ya. Tapi saya nggak mau berpendapat, sekali lagi Amr bin As adalah seorang sahabat yang besar, dia juga seorang amir di Mesir. Beliau amir di Mesir ya. Beliau amir di Mesir ya. Diangkat sejak zaman Utsman bin Affan. Ya Utsman bin Affan. Jadi ya begitu ya. Nah, ini dalam bukunya Karen Armstrong sekali lagi. Tapi kita wajib percayai ya, karena mereka cuma sahabat aja. Itu kan bagian taktik ya dalam nanti kita bicarakan dalam peperangan diperbolehkan kita berdusta. Boleh, tapi kalau sesama muslim sebenarnya nggak boleh ya. Perang antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Muawiyah bin Abi Sufyan. Awalnya Muawiyah bin Abi Sufyan itu menuntut darah Utsman karena Utsman itu klannya. Ya, Bani Umayyah. Jadi antara Muawiyah dengan Utsman bin Affan itu satu klan, Umayyah. Klan Umayyah, dari satu keturunan dari Umayyah. Nah, antum harus paham bahwa memang ketika zaman jahiliyah terjadi persaingan. Bani Umayyah itu orang yang jago dagang memang. Ya. Bani Hashim ulamanya Mekah. Walaupun agamanya masih musyrik ya. Jadi penguasa kota Mekah adalah maksudnya yang menyelenggarakan ibadah sehari-hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Kita ngaji kitab Riyadhus Shalihin. Punya nggak sih? Punya nggak? Punya. Nah, alhamdulillah. Ya, Riyadhus Shalihin. Kita ngaji Riyadhus Shalihin aja cukup supaya nggak terjadi perselisihan. Nah, tapi mana tadi? Bani Umayyah. Jadi klan Bani Umayyah ketika zaman jahiliyah dia penguasa di Mekah, tapi dia dalam perdagangan. Kalau Bani Hashim turunan Rasulullah ini adalah ulamanya ya, walaupun mereka masih agamanya jahiliyah juga ya, ulamanya di Mekah. Maka golongan tertinggi kalau di dalam sistem kasta adalah orang-orang sebagai pendetanya atau sebagai ulamanya. Makanya kasta Nabi Muhammad kastanya tinggi gitu. Ya walaupun keluarganya miskin misalnya, tapi dihormati dan tidak berani mengutak-atik. Coba ketika masa pertama ya di Mekah, adakah yang berani membunuh Nabi Muhammad secara langsung? Tidak ada. Karena dia bangsawan. Seorang bangsawan dibunuh terang-terangan, maka dia dan baninya ya, keluarga besarnya itu harus memberikan namanya denda itu 100 ekor unta yang keadaan bunting. Pertama, kedua diasingkan. Jadi berat. Makanya Muhammad tidak pernah ketika masih di Mekah ya, perjuangan pertama dia nggak berani orang nyiksa beliau secara terang-terangan, tapi ngumpet-ngumpet ditimpuk gitu loh, paham nggak? Ditimpuk dari atas gitu, nggak tahu orangnya siapa gitu loh, paham nggak? Tapi terang-terangan nusuk Muhammad nggak ada yang berani. Ya, yang berani karena posisi Muhammad adalah posisi seorang bangsawan Quraisy yang diakui terahnya. Nah ini bedanya ya. Nah, kalau dalam buku Karen Armstrong ketika inilah jadi kita tapi sedikit ya untuk mengetahui bahwa dinasti Umayyah tetap ingin menguasai Islam. Nah, ketika mereka masuk Islam, ketika Fathul Mekah kan kita tahu bersama ya, Muawiyah bersama bapaknya siapa? Abu Sufyan masuk Islam. Ya. Jadi Muawiyah dengan bapaknya Abu Sufyan itu masuk Islam ketika Fathul Mekah, sebelum Fathul Mekah sebenarnya. Ya beberapa hari sebelum Fathul Mekah dia menyatakan Islam kepada Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah memerintahkan ketika Fathul Mekah, barang siapa yang tinggal di rumahnya berlindung di rumahnya Abu Sufyan, maka dia aman posisinya. Nah ini. Nah kalau dalam buku Karen Armstrong dia ingin tetap menguasai Quraisy, orang-orang Islam. Ini dalam pemikiran orang-orang Barat, orang-orang Orientalis. Sekali lagi kita nggak boleh berpikir seperti itu, ya. Nah itu seperti itu, ya. Nah jadi ini Abu Musa al-Asy'ari seorang ulama yang menjadi gubernur atau amir di Yaman. Qala, beliau berkata,
karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atahu, dan ketika datang kepada Nabi, ya, kepada seseorang, ya, Nabi, ya, atahu talibul hajatin, ya, talibu orang yang mencari kebutuhan. Ada orang yang datang kepada Nabi nih dari kebutuhan, akbala ala julasaihi, maka Rasulullah menghadap kepada para sahabatnya. Dia mengatakan apa? Faqala, maka berkata, isfa'u, ya, bantulah, ya, wahai sahabatku, maksudnya bantulah, tu'jaru, maka kamu mendapatkan ganjaran, ya, tu'jaru wa yaqdillah, ya, maka Allah akan menetapkan ala lisani nabiyyi, atas lisannya nabinya, ma ahabba, apa yang dicintainya, apa yang dicintai, ya. Jadi dia minta nih, tolong orang ini dibantu, ya. Ketika datang kepada Rasulullah menghadap para sahabatnya, bantu orang ini, maka kamu juga akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang tersebut. Misal orang ini punya amalan yang mungkin amalan ini baik, gitu ya. Nah, itulah yang kita lakukan kepada sesama. Nah, hadis ini muttafaqun alaih. Berarti hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Enggak bawa? Oh, enggak bawa. Enggak punya. Enggak punya apa, Bu? Punya enggak? Ini kayak gini nih. Enggak punya. Enggak punya ya? Iya, disolehin. Oh, disusul enggak punya. Nah, dalam riwayat lain masya'a, ya, masya'a wa fi riwayatin, dalam riwayat lain ada tambahan kata masya'a itu artinya adalah apa yang dikehendaki. Oke, hadis selanjutnya ini menarik nih. An Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas adalah nama aslinya adalah Abdullah bin Abbas, ya. Dia adalah anak dari paman beliau Abbas bin Abdul Muthalib, ya. Ini Ibnu Abbas juga salah satu ulama besar dari kalangan sahabat. Nah, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, yaitu meridhoi Ibnu Abbas dan meridhoi Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, dia bercerita dalam qissati Barirah. Nah, saya kenal siapa Barirah wa jaujiha. Jadi Barirah itu seorang budak perempuan. Nah, suaminya namanya Mughith. Dua-duanya budak. Nah, posisi budak. Ya. Nah, ini hadis ini pendek sekali, tapi saya mau cerita dulu. Barirah adalah seorang budak dari kalangan Ansor. Budak perempuan dari kalangan Ansor. Dan dia mendatangi Aisyah istri Rasulullah untuk minta dimerdekakan. Bayangkan orang untuk memerdekakan seorang budak itu butuh biaya yang besar, ya. Dan Aisyah punya uang. Pertanyaannya, apakah istri-istri Rasulullah kaya? Kaya. Jangan bayangkan, pernah Rasulullah datang katanya ke hadapan Aisyah, pada saat itu aja nggak ada makanan, gitu loh. Ingat ya, Aisyah, setiap istri Rasul pertama dikasih onta oleh Rasulullah, onta yang bagus. Punya kendaraan onta, punya kendaraan kuda. Dikasih apa lagi? Dikasih para pembantu yang banyak. Ada 4 masing-masing. Kaya nggak Rasul? Pertanyaannya, kekayaannya dari mana Rasulullah? Ya, dari humus atau dari ghanimah. Ingat, seperlima hasil, ya, memenangkan pertempuran itu diberikan ke Madinah. 4/5-nya kepada siapa? Kepada pasukan. Jadi mereka jihad, tapi kaya juga, gitu, paham nggak? Iya, hebat ya. 1/5-nya diberikan ke Madinah. Madinah dikumpulkan di Baitul Mal. Rasulullah nggak ngambil 1/5-nya, hanya sebagiannya saja. Sebagiannya saja bisa memenuhi kebutuhan. Ketika Rasulullah di kota Madinah, jadi Rasulullah itu dia adalah seorang kepala negara, dan kepala negara mendapatkan itu. Nah, ini ya. Maka istri-istri Rasulullah mendapatkan juga, ya, mendapatkan fasilitas yang luar biasa. Jadi jangan bayangkan bahwa Rasulullah itu miskin, ya. Ya, Rasulullah tidak miskin. Nah, ini. Ya. Nah, itu. Nah, kita lanjutkan kembali. Nah, Barirah minta dimerdekakan oleh Aisyah.
Aisyah setuju. Aisyah mendatangi majikannya si Barirah. Nah, untuk dia memberikan uang untuk memerdekakan Barirah. Berapa harga Barirah untuk dimerdekakan? Dibayar oleh Aisyah, tapi si pemiliknya Barirah ini mengatakan, tapi walaknya punya saya ya. Nah, ini hukum nih ya. Ini bicara hukum nih. Banyak orang yang nggak paham. Apa itu wala? Ada yang paham? Apa itu wala? Kekuasaan. Loyalitas. Kekuasaan. Oh, bukan itu. Kekuasaan. Bukan. Wala itu jadi misalnya dia dimerdekakan, ya, sebenarnya orang yang berhak itu orang yang memerdekakan. Maka apa yang dia punya jadi milik orang yang memerdekakan nanti kalau dia meninggal. Oh iya. Itu namanya wala. Warisan. Nah, si pemilik dari Barirah minta walanya. Nah, pemilik Barirah ya minta walanya. Nah, Aisyah nggak langsung setuju. Aisyah langsung ngomong sama suaminya, sama Rasulullah. Nah, Rasulullah mengatakan, wah, wala itu kata Rasul yang punya adalah yang memerdekakannya. Berarti wala itu punyanya Aisyah. Maka Rasulullah mendatangi pemilik si Barirah. Dia mengatakan, kamu nggak berhak mendapatkan wala. Jualah budak ini, ya, berikan apa yang kamu inginkan. Tapi walanya bukan punya kamu, tapi walanya punyanya Aisyah. Paham di sini? Nah, posisinya akhirnya seorang Barirah merdeka. Barirah merdeka, suaminya masih budak. Nah, seorang yang merdeka punya hak namanya hak hiyar, hak memilih. Ya, maka Barirah memilih untuk tidak lagi bersama suaminya, gitu, paham nggak? Karena kedudukan dia sudah merdeka. Ini boleh ini dalam Islam ya. Ini bukan berarti dia nggak setia sama suaminya, enggak. Ini sudah dia posisinya sudah merdeka. Dia di dalam Islam punya hak hiyar untuk milih tetap setia sama suaminya atau dia memilih untuk berpisah dengan suaminya. Dan Barirah memilih berpisah dengan suaminya. Karena posisi dia sudah merdeka, sedangkan suaminya masih budak. Paham di sini ya? Ingat, punya hak memilih, hak hiyar namanya. Nah, baru kita lanjutkan hadis ini. Nah, kemudian suaminya Mugith itu ketika keadaan seperti itu dia nangis terus, ngejar-ngejar Barirah, ya pengen kamu baliklah kepadaku. Tapi Barirah tetap nggak mau, ya tetap nggak mau. Dia kejar kemana sampai tangisannya itu tangisan si Mugith ya, saking sedihnya itu jenggot-jenggotnya itu diliputi oleh air karena tangisan. Rasulullah melihat ini, para sahabat melihat ini sedih nggak? Sedih. Maka hadis ini kita baca. Fi qisatil Barirah wa jaujiha qala laha, ya. Maka berkatalah laha kepada Barirah, an-nabiyyu Nabi Muhammad, law raja'tihi, ya. Bagaimana kalau balik lagi kamu kepada suamimu? Nah, gitu kan. Balik deh kamu sama suamimu kan orangnya orang soleh juga, orang budak tapi soleh. Ya, jadi Rasulullah melihat Mugith, suaminya Barirah sedih juga, tapi ya itu pilihan ya. Sekali lagi pilihan Barirah boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Nah, Rasulullah pengen si Barirah balik lagi sama suaminya walaupun suaminya budak. Ya, maka dia mengatakan lau raja'ti, ya. Bagaimana kalau seandainya kamu balik lagi? Qalat, berkata Barirah, ya Rasulullah, ta'muruni, apakah engkau memerintahkan aku? Nah, perhatikan di sini. Ta'muruni, apakah engkau merintahin aku untuk balik lagi? Nah, andai kata Rasulullah mengatakan itu perintah, maka Barirah gimana? Iya. Sambil enggak. Nah, tapi apa kata Nabi? Apa kata Nabi di sini? Qala, bersabda Nabi, innama ashfa. Sesungguhnya saya hanya menengahi, berarti bukan perintah. Paham ya di sini ya? Seandainya Rasul mengatakan saya perintahkan kamu balik lagi sama suamimu, maka seorang Barirah, seorang sahabiah, maka dia akan taat kepada Rasul. Karena kewajiban kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Tapi apa Rasulullah? Saya hanya mendamaikan, karena itu haknya mereka kan. Dan Rasul tahu karena posisi Barirah sudah merdeka.
Paham di sini ya? Qalat, maka berkata Barirah, la hajatal law raja'tihi. Ya saya tidak punya kebutuhan untuk balik lagi kepada si Mugid, ya Rasul. Saya nggak akan balik walaupun si orang Mugid suami saya itu memberikan harta banyak kepada saya. Paham di sini? Ya? Ini budak punya harta juga. Hah? Budak punya harta juga. Punya apa? Punya harta. Ada. Ini seandainya gitu ya, seandainya kalau punya harta dia bisa beli sendiri, nebus sendiri kan. Ya. Jadi mengatakanlah hajatan li fihi, maka aku tidak punya hajat di dalamnya untuk balik lagi kepada Mugid. Nah, hadis ini riwayahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, sekali lagi ini menjadi hukum kita. Jadi Rasulullah juga tidak memaksakan masalah ini. Andai kata Rasulullah memerintahkan untuk Barirah balik, pasti Barirah balik. Cuma masalahnya Rasulullah tidak memerintahkan, maka dia tanya, apakah engkau memerintahkan aku untuk balik kepada Mugid? Kalau engkau memerintahkan kepada aku Mugid, aku akan balik. Tapi karena ini tidak, tugas saya hanya mendamaikan. Oh, ya udah, saya memang tidak punya hajat dengan suami saya karena posisi dia sudah merdeka. Apakah salah? Pertanyaannya apakah salah nih sana? Wah, istrinya nggak setia tuh. Apakah benar seperti itu? Tidak. Karena ini punya pilihan, wanita merdeka punya pilihan apabila suaminya seorang budak, dia masih sama suaminya atau tidak. Ini dalam Islam, inilah hukum. Ya, inilah hukum yang harus kita pahami. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Oke, kita lanjutin bab selanjutnya, babul islah bainan nas. Bab mendamaikan ya di antara manusia. Ya. Bab mendamaikan di antara manusia. Silakan baca ayat Al-Qur'annya, surat An-Nisa ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Oke, apa artinya? La khairu, Kebaikan. Tidak ada kebaikan. tidak ada kebaikan Fikasirin yang banyak. yang banyak. Min najwahum. Ya, apa najwahum? Najwahum itu ini ya, pembicaraan bisikan atau pembicaraan rahasia di antara manusia. Nah, illa kecuali man ya, orang-orang amaro yang memerintahkan bisodakotin bersodakoh ya, au ma'rufin atau berbuat kebaikan, au islah di bainan nas atau mendamaikan di antara manusia ya. Jadi ya, sodakoh ya, berbuat kebaikan dan mendamaikan antara manusia adalah sesuatu yang kebaikan yang lebih utama ya, maksudnya di sini ya. La khaira fi kasirin, tidak ada kebaikan yang paling besar yang menjadi pembicaraan rahasia manusia kecuali ya menyuruh kepada kita melakukan sodakoh. Sodakoh apa saja yang kita bisa lakukan, kita bersodakoh ya. Merintah apa? Membuang duri dari jalan, hal-hal rintangan dari jalan, sodakoh ya, seperti itu. Au ma'rufin atau berbuat kebaikan, ya kita berbuat baik kepada siapapun. Au islahim bainan nas atau mendamaikan di antara manusia. Mendamaikan di antara manusia juga itu adalah hal yang baik. Wa qala ta'ala ya, ini dalam surat An-Nisa ayat 128. Wasulhu, sulhu itu perdamaian ya. Khairun, perdamaian itu lebih baik. Jadi kita lebih baik berdamai daripada kita ribut-ribut. Ngapain sih ribut-ribut? Ya, termasuk kita niat membuat keributan, ini nggak boleh. Ya, sekarang antum tujuannya misalnya berdemo membuat keributan, itu sudah salah. Pakailah cara-cara yang elegan, gitu. Cara-cara elegan yang baik adalah karena sistem kita demokrasi, ya kita melalui perantara, melalui wakil-wakil kita. Iya, atau melalui tulisan. Jadi kalau demo itu gimana? Demo itu misalnya begini, demo itu pertama
ada sesuatu yang membuat orang-orang itu dirugikan. Demo menutup jalan nggak sekarang? Jauh. Menutup jalan, kerugian nggak? Merugikan orang. Kemudian demo, apa yang dikatakan orang-orang pendemo, baik apa buruk? Buruk. Ada kata pendemo misalnya katanya baik-baik, semuanya buruk. Menjelekan si A, menjelekan si B, menjelekan si U. Kasar ya. Kasar. Bahkan kata-katanya luar biasa yang nggak pernah diajarkan Islam muncul semua di sana. Itu 2012 kan ikut Ustaz. Kenapa? Istiwa 2012 itu Ahok. Kenapa? Istiwa Ahok. Hmm? Nah, itu saya ikut 4 kali. Oh. 4 kali demo. Ya, sebenarnya kalau di dalam Islam ya orang seperti itu otomatis ya yang melakukan penistaan terhadap agama dan memang itu berbahaya bagi umat ya, maka segera dilakukan tindakan. Enggak, ya, makanya. Nah, ya, tapi kalau saya pribadi seorang begini, penguasa itu ya, kita harus lihat dulu penguasanya ya. Penguasanya ada yang bersifat kalau dia militer akan lebih keras kepada kita. Dia di demo dia akan lebih keras kepada kita. Nah, jadi ada tatkala tertentu boleh, tapi tatkala tertentu kita juga jangan. Kalau ini masalahnya peka banget dan itu membuat, apalagi misalnya antum bawa bonekanya tentang pemimpin kita ditusuk-tusuk atau dibakar, rasanya gimana kalau jadi mereka? Marah kan? Nah, kalau marah dia punya kekuatan untuk membasmi kita. Paham ya? Ini yang bahaya di sana. Akhirnya dakwah kita ya semua kandas dari nol lagi. Ya. Dari nol lagi, kita nggak bisa serang terang-terangan untuk melakukan dakwah karena dicurigai. Makanya berhati-hati, dampak yang kita lakukan itu bisa membahayakan umat tidak. Nah, itu maka butuh pemikiran yang kuat. Ya. Pokoknya yang penting jangan merugikan orang lain. Gimana caranya jangan sampai merugikan orang lain itu masalahnya ya. Kita percayakan kita ada ulama, ada yang itu. Kita percayakan kepada mereka. Kalau di contohnya yang terjadi di Iran, si Salman Rushdie, dia kan menghina Islam. Nah, itu oleh pemerintah Iran mau dibunuh Pak, dikejar-kejar. Sampai dia kan si Salman Rushdie itu dia ke Inggris dia lari. Jadi pemerintah Inggris yang membela, yang melindungi. Karena emang Inggris itu alam lah. Ya. Sebenarnya novel ayat-ayat setan ya, yang namanya kan novelnya Satanic Verses ya. Kalau kita lihat di YouTube atau kita lihat di baca-baca di mana, banyak yang menjelekkan Islam tuh banyak. Banyak. Justru orang yang menjelekkan Islam kebanyakan akhirnya masuk Islam. Iya. Ya, jadi kita gini, kita berdoa kepada Allah semoga dia dibalikan hatinya ya. Kayak seorang Belanda yang menjelekkan Nabi Muhammad, sekarang malah keluarganya masuk Islam semua. Bahkan dia sangat tertarik dengan Islam, pengen tahu tentang Islam. Bahkan yang karikatur ya? Ya, yang karikatur itu malah mereka masuk Islam, Pak. Haji. Karena kan dia shock gitu loh. Kalau di dunia barat kan, mohon maaf ya, Yesus digambarin telanjang, ya. Ini dalam pemikiran bebas mereka telanjang, didides apapun nggak ada masalah. Tapi ini seorang Muhammad, seorang nabi dari Islam, kok begitu dijaganya oleh umat Islam, gitu loh. Jadi dia bingung dalam pemikiran dia kan, akhirnya dia mencari kenapa kok umat Islam begitu kepada nabinya, luar biasa taat kepada nabinya. Dia belajar. Kalau orang Barat mau menjelekin Yesus mah nggak biasa aja. Banyak di YouTube Yesus dikejar-kejar, tiba-tiba jatuh. Lucu gitu, paham nggak? Banyak. Lucu-lucuan banyak gitu. Tapi bagi mereka nggak ada masalah karena menurut mereka ini kebebasan dalam berpendapat, berseni gitu ya. Tapi kalau di Islam nggak bisa. Coba nabinya dijelekin. Jangan kan gitu Al-Quran sedikit dibakar aja, udah marah. Orang yang mohon maaf ya, yang mengaku Islam pun akan marah gitu loh. Maaf, kalau menurut Nala,
pemikiran saya, bakal Al-Quran ini menurut saya sih nggak ada nggak ada masalah. Ini kan bukan Al-Quran, mushaf. Ya, kalau tapi pemikiran orang kan beda Pak. Ya Pak Haji saya paham itu. Cuma kan orang melihatnya Al-Quran dibakar. Jadi Nah, emang udah niat jelek kali ya dia. udah niat jelek. Pastilah itu mencari perkara kan Kalau di pondok ya, Qurannya nggak dipakai dibakar ya. iya Bakar. biasa gitu. Itu. Qurannya udah potong-potongan Pak Haji, daripada kita berceceran ini kita bakar biasa sebenarnya. Itu juga kalau ini saya emang nggak tapi nggak maksudnya ya karena daripada itu jatuh dan itu berbahaya, maksudnya diinjak-injak ya, dilecehkan, maka ya karena sudah terpotong-potong masalahnya, udah ya namanya udah rusak lah, kayak udah usang banget. Enggak, apa saya ini nggak benar otak saya ini. Misalkan kan terjadi juga di Al-Quran dilempar, dibuang ke WC. Kalau saya nggak tersinggung, Nggak apa. bener nggak otak saya tuh? Nggak apa-apa, nggak masalah. Bener Ya Al-Quran mah kalau misalnya itu tetap mulia gitu aja. Oh ini kan kertas Iya, ya. ini kertas, iya. Tapi kan pandangan orang beda Pak Haji. Ini kan sebagai kitab kita. Mereka berpandangan kitab kita kok nggak kenapa harus dimasukkan ke sana? Ya Tujuannya kan? apa? Tujuannya pasti dia negatif, nggak mungkin positif kan? Seperti itu. Kalau kita nggak tersinggung kebangetan. Nah betul. Kalau saya sendiri nggak tersinggung. Kalau Ya, saya, tapi gimana? semata ya nggak masalah. Tapi orang lain bisa jadi berbeda. Saya tersinggung Pak Haji. Nah. Tetap saya kok digituin. Ya, kita lanjutkan. Waqala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, fattaqullaha wa aslihu, ya, bertakwalah kepada Allah, wa aslihu dzata bainikum, ya, dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Hubungan sesama manusia itu harus diperbaiki, ya. Islah. Jangan sampai kita bermusuhan satu sama lain, beda pandangan. Nggak boleh kita. ayatnya maaf. Nah, ayatnya surat Al-Hujurat ayat 10. Hah? Al-Anfal. Oh, sorry, Al-Anfal ayat 10. Ayat di 1. Anfal. Nah, terus kemudian firman Allah Ta'ala juga, innamal a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwat. Sesungguhnya kaum mukmin itu adalah bersaudara. Anfal 71 ya? Ya. Ayat 1. Ayat 1 Al-Anfal ayat 1. Nah, kemudian ini Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwat fa aslihu, maka damaikanlah baina ahwaikum, ya, di antara saudara-saudaramu yang berselisih. Tugas kita kalau ada orang yang bersih, damain. Itu datang pahala ya. Dapatkan pahala seperti itu, ya. Nah, kemudian hadis lagi dari Abi Hurairah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu setiap ya, sulama persendian, itu udah bahas ya sebelumnya. Oh, betul. Minan nas, dari manusia itu alaihi sedekah, ya. Ya, setiap persendian itu harus diberikan sedekahnya. Nah, sedekahnya apa persendian kita? Kullu yaumin, setiap hari, sedekahnya apa? Yatlu'u fihi syamsu, ya. Jadi ketika terbit matahari kita melakukan ibadah apa? Salat duha. Itu mencukupi itu. Jadi sedian kita nih harus kita sedekahkan, sedih-sedih kita nih. Soli ya. Nah, salah satunya adalah setiap terbitnya matahari kita melakukan ibadah salat duha walaupun hanya 2 rakaat. Kan kemarin kita bahas itu ya, hadis-hadis sebelumnya. Kemudian lanjutnya ta'dilu bainal isnain, ya. Jadi ta'dilu berbuat adil di antara 2 orang, ya, yang berselisih. Itu juga sedekah, ya. Jadi berbuat adil, ya, di antara 2 orang, ya. 2 orang yang berselisih, maksudnya 2 orang yang berselisih itu sedekah, merupakan sedekah. Mendamaikan, ya. Wa tu'inu, dan menolong, ya, rajul, laki-laki yang menolong rajula fi dabatihi. Dabah itu kendaraannya dabah itu kan kendaraan melata, maksudnya adalah misalnya kuda dulu ya, kuda
Kalau sekarang sih motor ya, mobil. Dulu kuda, kemudian unta. Nah kita menaikin orang, ya. Ini orang nih misalnya kecil, kita naikin ke kendaraannya, kita naikin nih, karena dia nggak mampu naik, Boncengin. kita naikin ke kendaraannya dia. ngangkatin. Nah, ya fatahmiluhu alaiha, kemudian dia mendudukannya ya, fatahmilu alaiha, itu juga sedekah. Jadi kalau ada ibu-ibu kesulitan bawa barang misalnya, yang kita bantu untuk naikin gitu loh ya. Barangnya Pak Haji, buat ibu Saya saja. pernah, Pak. Hah? Saya pernah. Nyebrang susah nih perempuan nih. Iya. Saya seberangin. Teman-teman saya pada senang. Wah, bagus Pak Pendi. Iya Hebat. betul. Bukan orangnya, bawaannya yang bantu. Oh. Nah, ini termasuk bawaannya nih. Aut tarfa'u ya, atau mengangkat lahu kepadanya alaiha atasnya mata'ahu itu barang dagangannya. Ya, barang dagangan itu juga sodako. Jadi kita mengangkat barang dagangannya, menaiki kendaraannya, itu juga sodako. Ya. Dia pakai menolong lah. Nah, menolong, pokoknya nolong ya. Wa kalimatu thayyibah, dan ucapan-ucapan yang baik. Kita ngucapan yang baik lah, jangan ngomongin orang aja. Iya. Kalau ketemu banyak orang ngomongin orang, kenapa nggak baca Quran? Gitu. Ngomongin si A, ngomongin si B, itu tambah dosa. Karena istilahnya apa ya? Udah pekerjaan. Ya makanya daripada ngomongin orang, yang mendingan kita di masjid ini ya ngaji, seperti zikir, ngaji, tolabul ilmi, baca Quran dan sebagainya. Nah itu. Ustaz tuh. Ya. Jadi mengucapkan kalimat-kalimat yang baik adalah sedekah. Wa bikulli khatwati yamisiha ila sholati sedekah. Kemudian berjalan ya, langkah-langkah kita ya menuju sholat. Ingat, jalan ya, bukan naik kendaraan. Oh, jalan. Jalan kaki kita menuju masjid untuk sholat, itu juga sedekah. Jadi ada perintah untuk jalan kaki. Ah iya ya wis ya nih, khotwah itu langkahnya. Khotwah itu langkah. Ya. Khotwah itu langkah ya. Jadi kalau naik kendaraan gimana misalnya? Ya kalau jauh ya naik kendaraan, tapi kalau makanya kalau kita di mana di Mekah itu di Ka'bah ya, kan kita jauh dari hotel. Jauh. Ya dari hotel. Itu 1 jam sebelumnya itu udah jalan. Ya, jalan 1 jam sebelumnya, karena kalau misalnya telat itu ditutup penuh. Iya. Udah penuh itu di sana. Jadi ada keistimewaan khusus jalan kaki. Betul, keistimewaan khusus untuk jalan kaki. Jadi kita menuju ke tempat-tempat yang baik, termasuk sholat ini ke masjid ya kalau bisa jalan kaki. Tapi kalau beliau yang naik lagi jualan ya wajar lah. Nggak mungkin kan jalan kaki kan. Jalan kaki juga. Oh ya dorong boleh. Maaf Ustaz, jadi dia kalau di kaki itu dakwah. Jadi kelihatan kan. Betul. Lama di jalan. Kalau naik motor cepet nyampe. Iya sih, tapi jadi kalau gitu ya, betul. Nah, sekali ini kemudian watumitul ada, dan membuang ada duri atau halangan di sini ya maksudnya. Anitorik dari jalan itu juga sedekah. Ya. Membuat satu hal yang membuat orang terhalang ya. Itu pun sedekah. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitabnya masing-masing. Ya, itu saja, semoga bermanfaat. Kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.